Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2021, pemerintah mampu mencatatkan lebih dari 17.000 pulau yang ada di negara ini. 3/4 wilayahnya merupakan wilayah perairan dan 28% sisanya merupakan wilayah daratan yang terdiri dari danau, waduk, rawa-rawa, dan lain-lainnya. Pada tahun 2019, menurut Bapak Rohmin selaku Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, terdapat lebih dari 113 juta ton potensi perikanan yang ada di negara ini. Sedangkan 20-40% berat dari masing-masing ikan akan berpotensi menjadi limbah ikan atau dalam hal ini tidak dapat digunakan. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya semakin berkembangnya potensi jumlah ikan yang ada di negara ini, maka akan semakin bertumbuh pula potensi limbah ikan yang ada di negara ini. Maka dari itu, kami selaku tim Sekardadu Universitas Muhammadiyah Malang akan mengambil peran dalam pengolahan dan pemanfaatan limbah ikan. Kelompok kami merencanakan bisnis yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, yakni pengolahan limbah ikan menjadi makanan basah kucing atau sering kita kenal dengan wet food kucing. Dengan adanya bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tersebut, kami turut berandil dalam pengembangan ekonomi biru kawasan Indo-Pasifik di Asia Tenggara. Dalam pelaksanaan bisnis ini, kami menggunakan 3 macam analisis, yaitu 1. Analisis sektor. Pada analisis ini mencakup 6 aspek penting, yaitu politik, ekonomi, society, teknologi, dan laut. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa wet food yang kami kelola sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Yang kedua adalah analisis value proposition canvas atau PVC. Pada bagian consumer profile mencakup identifikasi pelanggan. Dengan melakukan identifikasi pelanggan, kita dapat memahami mengenai keinginan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Sedangkan pada bagian value proposition mencakup tentang keunggulan wet food kami, yaitu salah satu keunggulan kami adalah penggunaan limbah ikan sebagai bahan utama pembuatan wet food. Selain itu, kami juga menggunakan desain kemasan khusus, yaitu apabila sudah dibuka dapat ditutup kembali. Hal ini tentunya dapat memudahkan konsumen apabila ingin menyimpan kemasan kembali tanpa takut produk yang di dalamnya akan tumpah. Yang ketiga adalah analisis bisnis model canvas atau BMC. Kami menggunakan analisis ini sebagai visualisasi dalam memetakan konsep bisnis dengan efektif. Kami memilih semua yang memiliki hewan kucing dan juga pecinta hewan sebagai segmen utama pembelian wet food kami. Tujuan perusahaan adalah membangun hubungan pelanggan melalui konten edukatif yang kami sediakan di sosial media. Kami memiliki kegiatan utama yaitu meliputi pengolahan limbah ikan dan juga tahap finishing, yaitu pengemasan dan juga pengecekan kelayakan. Untuk biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan limbah ikan ini meliputi biaya operasional, biaya lab uji coba kelayakan, dan juga biaya penjualan. Pendapatan utama kami dapatkan melalui pelangganan dan juga penjualan melalui e-commerce, website, dan juga sosial media. Untuk memastikan berjalannya rencana bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini, kami telah membuat rencana strategis yang tepat untuk memanfaatkan limbah ikan menjadi wet food kucing ini. Kami membaginya menjadi 5 fase. Yang pertama adalah formulating, yang kedua adalah pre-production, yang ketiga adalah production, yang keempat adalah product testing dan certification, dan yang terakhir adalah fase post-production. Oke. Lalu kami juga memiliki struktur organisasi yang mana dalam struktur tersebut ada 7 bagian. Yang pertama yaitu CEO, yang kedua adalah bagian digital marketing, yang ketiga adalah bagian operasional, yang keempat adalah bagian keuangan dan administrasi, lalu yang 3 itu semuanya adalah bagian produksi, tetapi kami bagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi pengemasan serta penyimpanan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga adalah bagian dari pemasaran. Dan CEO sendiri itu bertugas membentuk perancangan atau perencanaan untuk bulan depan atau bahkan 1 tahun ke depan. Lalu untuk bagian digital marketing sendiri itu nanti mereka memiliki tugas dalam hal strategi pemasaran,
yang mana strategi pemasaran tersendiri itu kita include pemasaran secara online maupun offline. Lalu selanjutnya adalah bagian operasional. Bagian operasional sendiri nanti tugasnya adalah mengawasi serta memaintenance semua hal yang atau semua peralatan yang ada dalam perusahaan maupun merupakan alat-alat bagian dari produksi. Lalu adalah bagian keuangan. Bagian keuangan sendiri itu nanti di dalamnya ada cost control, yang mana kita harus mengontrol setiap uang yang keluar dan masuk agar keuntungan dari perusahaan bisa maksimal. Lalu lebih dari itu, nanti bagian keuangan sendiri juga melakukan pencatatan setiap akhir bulannya. Lalu yang terakhir itu ada bagian produksi yang masalah pengadaan. Yang masalah pengadaan itu nanti mereka bertugas dalam hal pengadaan bahan baku serta pencatatan mengenai berapa jumlah produk yang sudah diproduksi. Lalu ada bagian produksi pemasaran, yang mana itu nanti menceklis atau membagi barang yang ada di gudang kemana saja barang itu akan didistribusikan atau dikirim ke retail-retail. Dan yang terakhir adalah bagian produksi pengemasan dan penyimpanan, yaitu mereka harus memastikan kemasan itu sesuai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu mereka harus menyimpannya dengan baik yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, untuk kemasan sendiri kami memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu kemasan 50 gram, yang kedua kemasan 100 gram, yang terakhir adalah 1 kilo. Yang mana dalam kemasan tersebut kami cantumkan nama produk kami, tanggal expired, lalu ada juga kontak person serta komposisinya. Dan kualifikasi dari atau kemudahan yang kami berikan kepada konsumen dari kemasan kami, khususnya untuk yang 100 gram serta 1 kilo, itu kemasan bisa dibuka dan ditutup kembali. Bagi mereka atau konsumen yang mungkin untuk kemasan 100 gram itu belum habis dipakai atau belum habis dikonsumsi oleh kucing mereka, ataupun untuk yang kemasan 1 kg itu mereka belum habis dalam sekali pengeluaran, itu mereka bisa menyimpannya kembali agar makanan di dalamnya atau wet foodnya itu bisa dikonsumsi lagi untuk hari-hari selanjutnya. Dan sistem buka tutup itu kami berikan keamanan, yang mana udara itu sulit untuk masuk atau kita meminimalisir udara untuk masuk ke dalam kemasan tersebut supaya produk kami aman dan tidak cepat basi. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas masalah keuangan. Yang pertama yaitu modal investasi kami. Modal investasi kami sebesar Rp41.200.000. Lalu kami juga menganggarkan untuk anggaran operasional yaitu sebesar Rp147.210.000. Selanjutnya adalah modal pengemasan. Kami menganggarkan untuk modal pengemasan sendiri yaitu Rp21.675.000. Yang terakhir kami menganggarkan bagian kerja, modal kerja, dan produksi, yang mana total anggaran kami yaitu Rp14.335.000. Dari situ kami menghitung keuntungannya per bulan yaitu sebesar Rp33.915.000 dan kami bisa meraih BEP setelah 6 bulan. Lalu untuk total produksinya per hari yaitu 286,875 kilo, sedangkan per 1 bulannya kami bisa memproduksi sebesar 5.737,5 kilo.